PCI is an electronic solutions provider specializing in product design, supply chain management, and scalable manufacturing. We have been in business for 50 years, servicing the global electronics industry. Baik, mohon izin perkenalkan, nama saya Safriando Yunus. Saat ini saya menjabat sebagai Finance and Accounting Manager di PT PCI Electronic International. Kami bergerak di manufacturing elektronik, komponen alat-alat elektronik, beralamat di kawasan industri Pambil, Muka Kuning, Batam. Kemudian kami juga ada di PCI Private Limited, itu di Singapura. Kemudian juga ada di Filipina dan juga di Kunshan. Elektronik saat ini itu adanya di Kanada. PCI Elektronik sendiri saat ini mempunyai karyawan sekitar 3.700 orang, termasuk saya salah satu dari karyawan yang 3.700 tersebut. Baik, mungkin kita lanjut ke berikutnya. Nah, ada dari diskusi sebelum-sebelumnya dengan teman-teman alumni, apa sih sebetulnya yang dikehendaki oleh industri saat ini? Kemarin sebelum di saat mempersiapkan materi ini, saya jadi terinspirasi bagaimana kalau saya tampilkan lowongan pekerjaan yang real pada hari ini. Nah, adik-adik mahasiswa bisa lihat di kiri dan kanan. Yang satu itu posisinya dicari tax accountant, yang sebelah kanan finance head. Nah, bagi kami ini adalah posisi middle level kalau untuk di perusahaan. Tidak rendah sekali, tidak tinggi sekali. Jadi ini posisinya masih middle staff. Nah, menariknya di sini adalah kedua lowongan ini ditampilkan dalam bahasa Inggris. Oke. Kemudian untuk tax accountant itu yang di responsibilitasnya nanti prepare and manage all tax compliant activities including monthly and annually, ensure accurate, timely, bla 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 segala macam. Nah, di sini jelas sekali kalau kelihatan bahwa pengetahuan akuntansi dan pengetahuan pajak adalah fondasi bagi lulusan akuntansi. Baik, kita lanjut untuk slide berikutnya. Kompetensi apa sih yang harus dimiliki oleh lulusan akuntansi? Kompetensi adalah sekumpulan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, perilaku, dan profesionalisme yang harus dimiliki oleh lulusan akuntansi untuk mampu bersaing di dunia industri. Di sini saya mengelompokkannya menjadi dua. Yang pertama kompetensi teknis dan yang kedua adalah non-teknis. Kompetensi teknis itu pengetahuan dasar akuntansi, diantaranya balance sheet, income statement, change and equity, dan cash flow. Jadi bagi lulusan akuntansi yang sudah D3, apalagi S1, saya rasa hukumnya wajib ya, untuk bisa menyajikan laporan keuangan yang kompleks saat ini. Neraca, income statement, perubahan modal, dan ini bisa. Kedua, pemahaman pajak dan regulasi. Termasuk di dalamnya undang-undang perpajakan, di mana kita mengetahui sendiri bahwa undang-undang perpajakan itu selalu bergerak, berubah dari waktu ke waktu, dan kita sebagai lulusan akuntansi mau tidak mau harus mengikuti perkembangan perubahan undang-undang yang dimaksud. Kemudian juga kita harus mengerti tentang PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, kemudian IFRS, International Financial Reporting Standard, ini untuk perusahaan-perusahaan yang penanaman modal asing. Kemudian juga untuk perusahaan yang berasal dari Amerika dan Amerika Latin, itu kalau standar akuntansi mereka namakan US GAAP. US GAAP kalau di kita PSAK. Kemudian juga ada BPJS. BPJS itu ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, di mana setiap iurannya ada yang dari komponen gaji karyawan, ada yang dibayarkan perusahaan, dan pastinya
pembayaran iuran BPJS akan sangat ada pengaruhnya ke perhitungan pajak, terutama PPh pasal 21. Oke, selanjutnya kita juga harus paham tentang peraturan bea cukai, karena kita di accounting itu nanti akan berhadapan dengan namanya ekspor dan impor. Kemudian juga dengan peraturan-peraturan Bank Indonesia, lalu lintas devisa, devisa hasil ekspor, dan sebagainya. Yang ketiga, kemampuan dalam menggunakan software akuntansi. Namun kabar baiknya setiap perusahaan pasti menyediakan pelatihan bagi seluruh karyawan untuk penggunaan sistem yang dimaksud. Selanjutnya, kompetensi non-teknis atau soft skill, kemampuan komunikasi. Nah, ini yang sangat penting. Mampu berkomunikasi dengan baik dan efektif, termasuk penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Karena tidak sedikit dari lulusan-lulusan kita yang bisa berbicara panjang lebar, namun yang dibicarakan atau hasil pembicaraannya itu kurang baik dan kurang efektif di dalam penyampaiannya. Ini harus dipelajari. Selanjutnya, kemampuan analisis dan problem solving. Jadi adik-adik, kita di dunia industri atau di dunia kerja, masuk ke dalam sebuah tim adalah untuk memperkuat tim. Jangan sampai kehadiran kita malah menjadi beban bagi teman-teman atau rekan kerja yang lainnya. Jadi kita harus mandiri, mampu menganalisa setiap masalah dan menemukan solusi masalah tersebut. Adalah etika dan profesional dalam organisasi. Kalau kompetensi teknis itu bisa diajarkan melalui pendidikan dan pelatihan. Namun, perihal etika dan attitude itu tidak bisa dilatih dalam waktu yang singkat. Dan yang menariknya sekarang di dunia industri, Gen Z yang memiliki keunikan yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, itu telah menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan saat ini. Jadi attitude itu hanya bisa dirubah dari pribadi masing-masing. Next, untuk slide selanjutnya, potensi peluang kerja lulusan akuntansi. Sama seperti lulusan lainnya, baik dari teknik, dari FMIPA dan segala macamnya, lulusan akuntansi juga mempunyai peluang kerja yang sangat luas. Tidak hanya terbatas di bidang akuntansi, tapi bisa dikembangkan ke bidang-bidang lainnya. Misalnya kalau di bidang akuntansi itu kita bisa jadi finance controller di perusahaan, jadi akuntan, jadi cost controller, tax accounting, payroll, purchaser atau buyer, termasuk kita dari akuntansi itu bisa menjadi internal auditor di dalam perusahaan. Dan kabar baiknya juga bahwa Chief Financial Officer atau CFO itu adalah posisi tertinggi dalam sebuah perusahaan untuk lulusan akuntansi. Itu sudah setara dengan CEO atau Chief Executive Officer. Kemudian sistem integrasi SAP, Oracle atau Mayobi. Kemajuan teknologi yang sangat pesat menuntut para lulusan akuntansi untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi, informasi teknologi. Sistem diciptakan bertujuan untuk mempermudah pekerjaan, bukan menggantikan peran manusia. Namun, perlu disadari bahwa kebutuhan akan tenaga kerja manusia akan terus berkurang seiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Di perusahaan PCI Elektronik Internasional, kami menggunakan sistem namanya SAP. Semua kegiatan perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku, penyimpanan, produksi, penjualan, dan berbagai jenis laporannya itu dapat dikerjakan melalui SAP dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Tidak ada lagi pencernaan transaksi secara manual seperti yang diajarkan ketika kita di operasional perusahaan juga. Jadi termasuk
dalamnya laporan keuangan seperti neraca, income statement, perubahan modal, cash flow, itu bisa diakses dengan sangat mudah melalui sistem SAP. SAP juga bisa dipelajari secara mandiri melalui EduGate. Adik-adik mahasiswa nanti bisa lihat di Google, namanya EduGate, nanti akan keluar SAP University Partnership. Di situ bisa dipelajari secara mandiri. Oke, selanjutnya, nah seperti inilah tampilan SAP yang ada di perusahaan kami saat ini. Ini real dengan user menu Safrianto Yunus. Nah, lihat di sebelah kiri yang warna-warna biru, itu adalah T-code. Kalau kami menyebutnya di perusahaan T-code, kode-kode transaksi yang bisa kita masukkan, kemudian dengan sekali enter, semua laporan akan keluar. Misalnya saya mau neraca melihat balance sheet secara detail, maka saya akan pilih ZFI, SBS, DTL, atau yang lain-lainnya. Ini sekali enter, semua laporan keuangan akan keluar secara otomatis real time hari ini juga. Baik, saya rasa itu Bu Hilda dari